Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih. Alhamdulillahi wa kafra, thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi iktafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyuhat tawhal muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat wal mustami'ina wal mustami'at, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, asatidzah, ciri pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di subuh yang berkah Allah izinkan kita untuk kembali mengukir kaji di tempat yang mulia ini, tentu dengan harapan besar kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan di padang mahsyar Allah berikan kita pahala yang besar. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap pula mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga dimudahkan kita bergabung dengan barisannya pada hari kiamat nanti. Oleh itu banyak-banyaklah berselawat dan salam kepadanya, khususnya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita menjadi yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, kaji kita kemarin belum selesai atau terbengkalai. Kata kuncinya bahwasanya sepakat seluruh ulama hadis bahwa terputusnya sanad adalah menyebabkan hadis itu lemah atau tidak diterima, baik berputus di awal sanad, masih ingat awal, atau di tengah, atau di akhir. Baik terputusnya satu, artinya gugur satu rawi, atau gugur beberapa rawi.
beberapa rawi baik berurutan maupun di tempat yang terpisah. Karena syarat sahnya hadis atau syarat diterimanya hadis adalah adalah bersambung sanadnya. Nah sekarang sanad itu terputus, maka sepakat mereka menolak hadis yang sanadnya terputus. Namun demikian, sebagaimana juga terjadi khilaf bahwa hadis dhaif tidak pada asalnya mereka sepakat hadis dhaif hadis yang tertolak, sah, tidak dijadikan hujjah. Tapi di tengah perjalanannya sebagian ulama memakai hadis dhaif hujjah pada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan akidah atau hukum, tidak berkaitan dengan penetapan akidah, keyakinan, atau penetapan hukum syariat, tapi hanya dalam bab fadailul amal, bab tentang keutamaan amal yang menjadikan motivasi. Tapi mereka membolehkan mengamalkan itu bersyarat, bersyarat, yaitu diantara syaratnya tidak terlalu lemah hadisnya. Dari sini kita paham pula bahwasanya sebagaimana mereka sepakat hadis lemah itu hadis tertolak, namun terjadi khilaf pula akhirnya tentang hadis yang terputus sanadnya di akhir sanad yang mereka sebut dengan hadis mursal. Jadi terjadi khilaf menerima hadis mursal atau tidak. Setelah mereka sepakat bahwa hadis yang putus sanadnya termasuk hadis yang tertolak. Tetapi kenapa hadis mursal menjadi khilaf diterima atau tidaknya? Ini khilaf yang diantara para ulama ya, tapi kalau khilaf diantara yang di bawah ini hadis dhaif pun dimanapun diterima, ini tidak masuk. Ini khilaf diantara para ulama hadis mursal. Lalu sepakat pula mereka menerima bisa yang meriwayatkan hadis mursal itu adalah sahabat sendiri. Meriwayatkan hadis mursal artinya menggugurkan rawi antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan menggugurkan rawi di akhir sanad. Maka sepakat mereka menerima marasilus sahabah, mursalnya para sahabat. Sebab sahabat selalu atau pada umumnya, pada ghalibnya meriwayatkan dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain walaupun tidak diketahui jati dirinya, karena sudah ijma' para ulama hadis, ulama al-sunnah wal jamaah semuanya bahwa sahabat semuanya udul. Apa makna udul? Lurus agamanya, lurus marwahnya. Jadi betul-betul beragama dan bermarwah. Betul-betul beragama dan bermarwah. Marwah itu kan asalnya muru'ah. Ini bukan paslon, bukan bukan pasangan calon, bukan. Marwah artinya muru'ah, yaitu tidak melakukan hal-hal yang merusak marwah atau harga diri. Hal-hal yang tidak patut tidak dilakukannya. Tidak dilakukannya. Yang kembalinya pada umumnya kepada al-a'raf, kepada urf. Itu adat istiadat dan kebiasaan yang lurus. Nah, ini mohon maaf ya, adat istiadat yang lurus, karena ada adat istiadat yang tidak lurus. Apa contohnya?
Baru biarkan kemarin ngesot santri. Saya sudah minta pendapat tuntun, ngesot boleh enggak? Boleh kata tuntunnya, santri ngesot. Masih lupa. Santri sujud mencium kaki kiai. Ya Allah, baru dibahas. Habis waktu kita kemarin bahas itu, tiba-tiba lupa lagi tuntun. Memang sepakat kita kalau kita pertanyaannya masih lupa ya. Sah? Pertanyaannya masih lupa. Ini tradisi yang huruf yang kurang baik, walaupun asalnya dibolehkan kalau sahih hadisnya, tapi tidak dibudayakan, tidak digeneralisir. Nampaknya bang lupa nampaknya. Mencium kaki guru. Tuan-tuan belum pernah cium kaki saya nampaknya. Mau? Nah, biar kita praktekkan bahwa ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Nah, kalau mau, ayo berdiri saya, berbaris. Nah, tapi datangnya sambil ngesot. Tahu ngesot, ya beringsut. Jadi, ini adalah tradisi yang tidak patut dilakukan secara massal. Pahamnya? Kalau hadisnya sahih boleh dilakukan kalau hadisnya sahih. Tapi saya katakan kemarin tidak sahih. Nah, nanti itu dulu saya asal tidak sesuai dengan mazhabnya pasti tidak disahihkan, itu urusan terserah. Nah, silakan bahas sendiri. Yang mengatakan sahih, ingat pelaksanaannya di zaman Nabi, zaman sahabat tidak seperti yang dilaksanakan oleh kita pada hari ini. Pahamnya? Paham? Berarti tidak diterus-teruskan. Sama, kan saya ada contoh kemarin. Buang air sambil berdiri. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kan saya bilang kemarin, beradab tidak Nabi ketika kencing berdiri? Nabi beradab enggak? Ustaz kencing berdiri beradab enggak? Ya beradab, tapi kalau tiap hari main tega tonton bilang Nabi enggak beradab, na'udzubillah. Nabi yang buat, berarti bagus, boleh enggak? Nabi yang buat, boleh apa enggak? Boleh. Jadi kalau ada ustaz nanti nampak kencing berdiri, beradab apa enggak? Alhamdulillah. Mohon maaf, saya sering melihat itu masalahnya. Menurut pikiran saya tidak patut, tapi terlihat. Ya, mohon maaf ya, kan apalagi kalau acara-acara di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat mewah. Ya, WC-nya rata-rata tidak kayak WC di apa kan? Ada seorang ustaz bilang WC-nya lebih harum dari kamar tidur kita katanya. Jadi WC tertutup banyak, tapi ada WC dinding itu. Ada juga sebagian yang memanfaatkan itu. Mungkin karena berdalilkan Nabi pernah melakukannya. Lah terlihat oleh saya, akhirnya saya mundur, lari saya supaya dia tidak tahu saya tahu. Iyalah. Iya, biar dia tidak malu sama awak kan. Awak jadi malu. Awak terpaksa nahan dulu, pergi saya lari dulu. Sebab menurut saya tidak patut orang seperti itu. Tapi ternyata di akhirnya teringat saya Nabi pernah melakukannya. Mungkin dia beralasan ke situ. Jadi berbaik sangka kita. Dulu orang biasa-biasa, kalau saya sebut namanya tercengang tuan-tuan. Tidak usah ya. Tidak usah. Nah. Artinya apa? Mungkin dia menganggap sesuatu itu sah saja, dan orang-orang fadil, orang-orang yang kita muliakan, orang yang kita ta'zim. Akhirnya daripada dia yang malu, biar saya yang malu. Bukan saya yang malu, saya pergi, saya keluar dulu seolah-olah saya belum pernah masuk. Pas saya udah dengar dia keluar, baru salaman dia dekat pintu. Jadi supaya dia tidak malu. Artinya dalam pikiran saya tidak patut. Sebab apa? Satu, WC yang tertutup masih banyak yang kosong. Nah itu. Jadi bukan karena terpaksa. Kalau Nabi kan waktu itu karena
ada alasan. Nah, ada alasan disebutkan dalam syarah hadis, bukan karena bukan karena pilihannya, seperti Nabi tidak punya pilihan, tapi juga untuk menunjukkan boleh. Tapi kalau seandainya dimasalkan di pondok, ayo anak-anak, karena Nabi pernah kencing berdiri, ayo kita boleh? Tidak boleh. Samalah dengan tadi. Nabi pernah mencium kaki, tetapi terjadi hanya sekali. Itu pun riwayatnya diragukan. Justru yang sahih Nabi melarang sujud. Kalau cium kaki tidak mungkin sujud, kecuali antum berguling. Tidaklah mungkin pulau guling pulau bang. Terbayang tak? Ayo kita praktekkan. Abang cium kaki. Mak sekali aja tidak mau. Kita nak contoh. Jadi cium kaki, kalau tidak posisi berbaring, mesti posisi sujud. Tidak bisa tidak. Terbayang teman-teman? Terbayang lah? Hanya dua posisi. Satu sujud atau satu berbaring. Sah? Nah, jadi oleh sebab itu maka tidak dimasalkan, andai hadisnya sahih. Nah, kalau dimasalkan menurut tuan-tuan merusak marwah apa tidak? Merusak marwah. Andainya setiap hari kiai itu kencing berdiri, rusak nak marwahnya? Rusak nak? Oleh sebab itu barangkali wallahu alam, andainya kakinya minta dicium setiap hari, rusak nak marwahnya? Rusak. Wallahu alam. Ya tentu akan banyak yang bela ya. Sah? Kan inisiatif dari murid. Enggak. Yang dipraktikkan bukan inisiatif dari murid. Seluruh contoh dalil yang dikemukakan bukan inisiatif, seluruh contoh yang dikemukakan dan dalilnya dalil inisiatif dari yang mencium. Tapi yang dipraktikkan di lapangan adalah tata tertib dari yang ingin dicium. Protapnya begitu. Sahih? Salah saya nampaknya. Kalau tidak salah itu salah saya. Yang dipraktekkan di pondok-pondok yang pakai cium kaki kiainya, ini kehendak murid atau perintah kiai? Perintah kiai. Yang dilakukan oleh orang kepada sahabat, perintah Nabi atau kehendak yang mencium? Kehendak mencium. Paham tak bedanya? Paham bedanya? Tidak paham nampaknya. Kehendak yang mencium. Maka para ulama ketika menyebutkan boleh mencium tangan, boleh mencium kaki, dengan syarat bukan keinginan yang dicium. Kalau keinginan dicium, sepakat mereka melarangnya. Misalnya saya setiap datang, cium tangan. Sah? Keinginan saya, kalau tidak cium, hawas, kurang adab. Sah? Seperti yang pernah saya alami. Saya pulang tahun pertama di Madinah, baru setahun di Madinah, pulang liburan, jalan ke pondok, ketemu salah seorang buya, banyak buya, tapi salah satunya komentar, bos setahun di Madinah, lah rusak adab dasmannya. Dah rusak adab saya. Sampai ke saya besok, saya cari beliau, saya cium tangannya. Ya biar tidak rusak adab saya, sah? Kan boleh cium tangan guru kan? Boleh kan? Nah, sebenarnya salah dia. Cuman saya nak bersihkan diri saya supaya tidak dituduh kurang adab. Keinginan dia ada, sekarang keinginan saya untuk membersihkan diri. Boleh? Ragu nampaknya boleh mana? Kan boleh. Para ulama boleh kan cium tangan, tapi dengan syarat bukan keinginan syekhnya. Tapi karena syekh menuduh saya kurang adab, akhirnya saya pasang niat untuk membersihkan diri saya. Jelas? Alhamdulillah baik adab saya lagi. Ya. Besok-besok ketemu saya cium tangannya. Karena dia pada kurang adab depan guru, kan nanti tidak berkah ilmu kita, sah? Nah, karena beliau banyak ngajar saya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau dia yang inginkan berarti tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan. Jelas? Jadi banyak kenanya dari sisi kesahihan, dari sisi kehendak yang mencium atau yang dicium, kemudian dari sisi dimasalkan atau tidak dimasalkan. Nah, kembali ke marwah tadi, melanggar marwah yang tidak
atau melanggar marwah yang tidak rusak, atau melanggar menghormati marwah yang masih lurus. Kalau marwahnya tidak lurus, ya kita harus luruskan. Misalnya di pondok-pondok kita, atau di kita pada umumnya, santriwati bersalaman dengan kiai adalah suatu kewajiban, bagian dari adab. Sah? Tayyib. Kalau tidak salaman, berarti kurang adab. Berarti ini urf baik atau urf buruk? Kenapa buruk? Tidak ada lagi syekh, kan tidak ada nafsunya lagi. Gitu. Kan tuntun itulah literal sekali memahami dalil. Terlalu tekstual. Jangan tekstual, jangan kaku. Kalau tidak lagi ada nafsu, tidak apa-apa. Kan dilarang supaya jangan ada nafsu. Nah gimana sih? Pura-pura malu, hati dalam siapa yang tahu? Pak kecipung, suara gendang bertalu-talu katanya. Terus pura-pura bingung, hati di dalam siapa yang tahu? Kalau masalah nafsu tidak tahu kita. Tapi bukti nyata menyebutkan banyak kiai yang nikah sama santrinya. Jangan bilang yang lain-lain, jangan nikah sama santriwatinya. Berarti ada nggak nafsunya masih? Ada kok. Umur 70 nikah belasan tahun. Sah apa enggak? Sah. Nah, gimana? Ya, subhanallah. Ini panjang sekali mukadimahnya Pak ini. Nah, jadi setelah mereka sepakat hadis munqati, hadis terputus, ditolak. Terjadi khilaf di hadis mursal. Kemudian hadis mursal sudah kita pahami bahwasanya terputus di akhir sanad. Dan akhir sanad itu yang digugurkan bisa sahabat, bisa selainnya. Bisa sahabat, bisa selain sahabat. Nah, bila yang digugurkan pasti sahabat, maka diterimalah mursalnya. Nah, karena sahabat biasanya yang digugurkan adalah para sahabat, maka mursalnya sahabat diterima atau dianggap sahih atau dianggap muttasil. Sebab apa? Karena sahabat pada umumnya meriwayatkan dari sahabat yang lain. Tidak mungkin dia meriwayatkan dari tabi'in, dari Nabi. Sah? Nah, mungkin dia belajar ke muridnya untuk menanyakan petuah gurunya dia. Kecuali murid ini juga selevel dengannya. Maksudnya seguru dengannya. Sah? Nah, mungkin dia tanya ke tabi'in, apa kata Nabi katanya. Sah? Padahal sahabat masih banyak. Pasti dia tanya ke sahabat yang lain. Oleh sebab itu maka mursal sahabi diterima, makbul. Karena pada umumnya sahabat itu mereka dari sahabat yang lain, dan sahabat yang tidak diketahui jati dirinya sekalipun itu diterima riwayatnya selama pasti dia sahabat. Untuk mengetahui sahabat, tonton masih ingat kan? Atau masih lupa juga ya? Masih lupa juga? Subhanallah. Terpaksa lagi jelaskan, panjang jadi nanti. Pertama, sahabat diketahui dengan mutawatir, bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah sahabat. Siapa contohnya? Sebanyak itu contoh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada keraguan bahwa mereka sahabat? Enggak ada keraguan. Itu mutawatir sekali. Ya, masuk al-asyratul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang berjamin masuk surga. Ini kan mutawatir banyak. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Sah? Ini mutawatir. Ada yang dengan cara as-syuhrah, masyhur dia sahabat Nabi alaihissalam, misalnya dengan hadis tertentu dikenal dengan hadis fulan. Walaupun tidak mutawatir misalnya, tapi artinya apa pula beda mutawatir yang masyhur?
Mutawatir, dah paham ya? Diriwayatkan oleh ramai orang sekali. Orang ramai meriwayatkannya. Meriwayatkan sehingga tidak tersisa keraguan sedikit pun atas ketidaksahihannya atau atas kesahihannya. Kalau masyhur beda. Kalau masyhur yang meriwayatkan tidak banyak, tapi sudah dikenali. Misalnya hadis tentang hadis Urwah ibn Mudarris, tentang hadis yang terlambat datang ke Arafah pada haji. Lalu dia sempat wukuf sebentar saja di waktu malam. Sambil lewat. Akan dikenal dengan hadis Urwah ibn Mudarris. Urwah ibn Mudarris. Dikenal dengan hadis itu. Atau hadis al-musi'i salatahu. Hadis orang yang musi' salatahu. Artinya yang salatnya tidak bagus. Kan sampai diulang 3 kali salatnya oleh Nabi SAW. Ini disebut dengan hadisul musi'i salatahu. Atau hadis tentang Zul Yadain. Zul Yadain, ketika Nabi terlupa salat, lalu salat 2 rakaat salat asar, lalu ditambah lagi 2 rakaat, dikenal dengan hadis Zul Yadain. Zul Yadain tidak sampai mutawatir, tapi dia masyhur dengan hadis itu. Jelas maksud saya? Ini mengetahui sahabat. Yang ketiga, dia sendiri yang mengatakan dia sahabat, seperti dia katakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau sahibtun nabi dan lain-lainnya dengan syarat sanad sahih kepadanya. Yang keempat, sahabat lain yang mengatakan dia sahabat. Dia katakan ra'aitu rajulan min ashabin Nabi SAW. Saya melihat seorang laki-laki dari kalangan sahabat dan sahihnya sanad kepada dia. Berarti ada pengakuan dari dia atau pengakuan sahabat lain bahwa dia sahabat Nabi SAW. Jadi yang seperti ini bila digugurkan di sanad oleh sahabat atau oleh tabi'in, kalau pasti yang gugur itu sahabat, maka dia terima riwayatnya. Cuman masalah hadis mursal kan kadang lebih sering tidak diketahui siapa yang digugurkan. Maka oleh sebab itu, karena sahabat bila menggugurkan rawi, rata-rata rawi yang digugurkan adalah sahabat lain, maka mursalnya sahabat diterima. Apa sebab? Kembali tadi, karena seluruh sahabat tanpa kecuali selamat agamanya, selamat marwahnya. Disebut dengan adil. Disebut dengan adil, yaitu istiqamatud din wal muru'ah. Sekarang yang mursilnya, yang merupakan hadis mursal itu tabi'in, dan min kibarit tabi'in adalah seniornya para tabi'in. Kalau junior dah dikatakan tidak diterima, karena umumnya riwayat mereka dari tabi'in yang lain. Tapi ini kibarut tabi'in yang umumnya riwayatnya dari sahabat. Umum riwayatnya dari sahabat. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtilaf di antara para ulama. Yang pertama, bila orang ini meriwayatkan hadis mursal, tapi setelah ditelusuri hadis per hadis yang dia gugurkan, ada yang thiqah, ada yang dhaif. Ada yang thiqah, ada yang dhaif. Ini sepakat mursalnya ditolak. Sepakat mursalnya ditolak. Jelas ya? Jadi kadang-kadang yang digugurkan thiqah, kadang-kadang yang digugurkan dhaif. Maka mursalnya otomatis ditolak menurut sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Yang kedua, yang mursilnya tabi'in, kibarut tabi'in, tetapi bila ditelusuri setiap mursal hadisnya, hadis mursalnya, ternyata yang digugurkan semuanya thiqah. Semuanya thiqah setelah ditelusuri. Oh, berarti ada ulama yang melakukan, iya. Kan ada Kitabul Marasil li Abi Hatim Ar-Razi, Kitab Al-Marasil li Imam Abi Dawud
As-Sijistani ini mengumpulkan hadis-hadis mursal. Lalu hadis mursal ini diteliti oleh para ulama, ternyata disebutkan dari sanad yang lain yang muttasil atau musnad, yang dia gugurkan di situ adalah rawi thiqah, sehingga dikenal dengan la yursil illa an thiqah. Tidak di hadisnya tidak mursal kecuali yang ditegugurnya ada rawi yang thiqah. Nah, dan yang seperti ini jumhur mengatakan bahwa mursal yang seperti ini diterima dan diamalkan karena memang sudah terbukti, sama dengan rawi yang tidak meriwayatkan dari rawi yang thiqah. Kalau dia tidak sebutkan, dia sebut saja akhbarani thiqah, telah menyampaikan kepada saya seorang yang thiqah, adil dan dhabit, dan sudah tradisinya dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah, maka kita katakan ini sudah diterima riwayatnya menurut jumhur ulama. Tapi sebagian dari ahli hadis tetap menolak dan tidak mengatakan tidak diamalkan. Nah, dan ini yang ditarjih oleh banyak di kalangan ulama hadis mutaakhirin, di antara Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah taala dan lain-lainnya. Ma'asyir kiram. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ini yang dibahasnya, yaitu rawi yang mursil, yang mengarikan hadis mursal, tapi biasanya yang digugurkan ada rawi yang thiqah. Yang thiqah. Kan tadi sudah dikatakan. Pertama, mursal sahabat. Ini diterima. Dah? Karena apa? Sahabat biasanya kan dari sahabat yang lain. Jahalatus sahabilah tadur. Tidak diketahuinya sahabat yang meriwayatkan itu tidak masalah, karena kaidah disepakati seluruh sahabat adalah istiqamah agamanya, istiqamah marwahnya, atau adil. As-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itulah udul, adil. Itu adil itu maknanya istiqamah agamanya, istiqamah marwahnya. Yang kedua, tabi'in. Dan tentu saja tabi'in terbagi dua pula. Ada kibar, ada sigar. Bila mursal atau mursil yang meriwayatkan hadis mursal itu, yang menggugurkan akhir sanad itu, ada dari kalangan sigarut tabi'in, tabi'in junior, maka sepakat ditolak mursalnya. Ditolak mursalnya karena pada umumnya riwayat sigarul tabi'in itu dari tabi'in juga pada umumnya. Jelas? Nah, makanya mursal mereka otomatis ditolak. Kenapa ditolak? Karena sanadnya, balik lagi ke syarat hadis sahih, karena sanadnya terputus. Makanya di awal kita mulai dengan syarat yang 5 ini, karena sanadnya terputus. Apa bukti putusnya? Mata rantainya hilang satu. Kalau hilang mata rantai satu, otomatis terputus sampai ditemukan kembali dan dipasang lagi. Kalau terbukti nanti bahwa dia ternyata muttasil, diterima. Tapi kalau seandainya tidak ditemukan mata rantai yang hilang itu, maka mursalnya ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa mursal sahabat diterima? Karena sahabat tidak meriwayatkan pada umumnya kecuali dari sahabat pula. Dan sahabat walaupun tak disebutkan, walaupun tidak disebutkan orangnya, tidak masalah, sebab dia kenapa kita tidak sahihkan yang tabi'in? Karena tabi'in ada yang adil, ada yang
yang tidak. Kembali ke permasalahan utama kita lagi, bahwa sahabat tidak ada ahli, tidak ada ahli bid'ah. Karena kalau sudah ada bid'ahnya, agamanya tidak istiqamah. Kalau tidak istiqamah agamanya, berarti tidak adil. Dan adil adalah syarat hadis diterima. Jangan lupa itu, kembali ke situ juga beloknya. Jadi kelima syarat ini harus hadir selalu dalam pikiran seorang ahli hadis ketika meneliti sebuah hadis. Bahwa bila ada ahli bid'ah, maka agamanya rusak. Rusaknya tentu bertingkat-tingkat. Ada yang rusaknya kecil, ada rusaknya menengah, ada rusaknya berat, ada rusaknya tidak bisa diharap lagi. Ya, ada rusak kecil. Biasanya rusak kecil tidak terlalu ribut, tidak terlalu ribet. Yang parahnya adalah rusak besar, harus turun mesin. Kalau turun mesin mana ada cerita bengkel yang tidak ribut. Jadi kalau banyak semakin ribut, pasti rusaknya semakin berat. Tapi kalau rusaknya dikit-dikit tidak terlalu ini. Bisa tuan-tuan lihat itu. Yang aliran ini rusaknya berat, pasti paling ribut dan paling ribet perbaikinya. Kalau ini rusaknya hanya dikit-dikit aja, maka memperbaikinya tidak seribut memperbaiki yang rusaknya sangat berat. Cuman masalahnya, sekali lagi, masalah agama ini banyak ahli bid'ah tidak merasa ahli bid'ah. Iya, justru menuduh yang lain sebagai ahli bid'ah. Karena memang sekali lagi tidak ada orang yang sadar yang tersesat. Kalau dia sadar tidak mungkin tersesat. Kita nih kalau sempat mendengar kita sesat ini, kita tidak sadar kita sesat. Tapi karena kita tidak mau sesat, ikut saja apa kata Nabi SAW. Ya, apa yang saya bawa ambil, yang tidak saya bawa tolak. Kan itu kata Nabi. Yang saya tinggalkan pada kalian Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan bid'ah adalah lawannya. Maka kita asal dengar sedikit bid'ah saja, kita anti sekali dengannya. Tidak ada kita mengatakan ada bid'ah hasanah. Sebab bid'ah hasanah itu pintu menjadi kepada bid'ah dhalalah. Pintu untuk sampai pada bid'ah dhalalah. Karena yang saya amati, ya mungkin tuan-tuan juga lihat sendiri, tidak ada satupun bid'ah yang dilakukan oleh ahli bid'ah kecuali disebut dengan bid'ah hasanah. Carilah. Kalau ditanya mereka, lalu mana yang bid'ah dhalalah? Mereka sebut nanti yang tak mungkin dilakukan orang. Tak mungkin dilakukan orang. Apa contohnya? Salat subuh 3 rakaat. Mana ada orang yang salat subuh 3 rakaat? Tidak akan mungkin dilakukan orang. Atau khutbah setelah salat Jumat. Ada orang yang berani buat. Tidak. Atau haji ke Jakarta misalnya. Tidak akan mungkin orang buat. Itu baru dikatakan bid'ah dhalalah. Tapi semua bid'ah yang dilakukan hari ini yang menyebabkan kita tidak aman di negeri ini adalah bid'ah hasanah semuanya. Semuanya hasanah. Nah, justru yang bid'ahnya tidak hasanah adalah bid'ahnya yang mereka sebut yang tidak mau terima bid'ah, atau lebih tenar dengan panggilan pentasnya Salafi Wahabi, atau ringkasannya sawah. Sawah. Ya, sawah itu identik dengan lawan aswaja, asli warisan Jawa. Nah, ya begitu.
asli warisan Jawa. Nah, mohon maaf ya, saya hanya menukil saja. Nah, kan bukan saya kasih nama. Sawah kan bukan saya kasih nama. Orang itu juga sawah. Ya, atau kadang dapat pleset Wahaboy. Nah, kan itu. Nah, Wahaboy. Nah, jadi kita ini sutat Wahaboy. Nah, ala kulli hal. Gelar itu, kalau gelar ahli sunnah selalu dibuat oleh lawannya. Kita tidak mengetahui gelar kecuali ahlus sunnah. Tapi gelar mereka sendiri yang buat. Sahih? Nah, alhamdulillah. Ala kulli hal, sejelas sampai di sini bahwasanya mursal sahabat diterima karena sahabat tidak ada ahli iya, tidak ada ahli bid'ahnya, karena bid'ah itu sesat, maka sahabat tidak ada yang tersesat. Dan biasanya hadis kenapa dicurigai ahli bid'ah? Karena memang ahli bid'ah itu kalau berani mengada amalan tanpa dalil, tentu akan berani mengadakan dalil. Paham tak? Karena dua-duanya barang palsu. Barang palsu selalu akan didukung dengan pernyataan palsu pula. Paham saya? Kalau barang palsu tentu akan diikuti dengan pemalsuan dokumen. Jadi kalau ada amalan palsu mesti ada disiapkan dalil palsu pula. Ditempelkan di situ. Paham tak? Dalil asli ditempel pada barang palsu. Ada? Atau dibuat dalil baru seolah-olah asli, ya ditempelkan juga, dinisbatkan kepada pabriknya, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kalau dia berani memalsukan barang, dipastikan berani memalsukan dokumen. Kalau berani memalsukan amal, itu pula yang mendorong mereka berani memalsukan dalil. Maka kita lihat berapa banyak setelah dibuat dulu, kan rumusnya kan asal baik, asal niatnya baik, apakan saja dulu, nanti kalau apa bisa diapakan. Kalau ada apa-apa nih jangan apa-apa, pokoknya semuanya bisa diapakan. Kan itu rumusnya. Buat aja dulu. Nah, akhirnya baru dicari dalilnya. Nah, kalau ada bisa dicocok logikan, pakailah dalil-dalil yang sahih. Ketika tidak ditemukan yang cocok, terpaksa dipalsukan dokumennya. Dikira nanti tidak akan tidak akan tertangkap. Nah, tidak akan tertangkap. Perkiraan begitu semuanya. Semua yang memalsukan dokumen beranggapan bahkan berharap tidak terbukti. Cuman para petugas, para aparat tidak akan lengah. Demikian juga para ulama hadis tidak akan lengah. Paham tak? Itu makanya beda mursalnya sahabat dengan mursalnya tabi'in. Karena sahabat tak ada yang terlibat aliran sesat atau menyimpang. Di tabi'in ada enggak? Makanya tidak ada jaminan sahabat itu adil semuanya. Maka dibedakanlah mursal sahabat dan mursal tabi'in. Nah, mursal sigar tabi'in itu otomatis sudah teranulir, tertolak. Tidak ada pembicaraan lagi karena jelas terputus. Kembali ke hukum asal, terputus menyebabkan hadis ditolak. Nah, sekarang masalahnya lagi kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in dua bagian tadi. Satu yang digugurkannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh para ahlinya, semua yang dia gugurkan adalah rawi yang thiqah, baik sahabat maupun tabi'in yang lain. Yang seperti ini jumhur mengatakan diterima mursalnya. Sebagian mengatakan diterima dengan syarat. Sebagian yang lain menolak
tanpa syarat. Karena kembali ke hukum asal, hadis mursal tetap hadis munqati', dan hadis munqati' tidak mencukupi syarat diterima. Jelas ya? Sekali lagi, yang mengatakan hadis dhaif tidak diamalkan, karena sepakat ulama menolak hadis dhaif. Lalu yang mengamalkan dengan syarat ini, mohon maaf, menurut ulama yang menolak mengamal hadis dhaif, ini syarat diada-adakan kemudian. Sah? Syarat diada-adakan kemudian. Maka wajarlah kalau diada-adakan kemudian terjadi khilaf. Nah, sebagian beralasan, kan sebagian ulama mengamalkan hadis dhaif. Kalau itu alasannya, nanti hadis palsu juga diamalkan. Karena sebagian ulama mengamalkan hadis palsu. Paham maksudnya? Kalau alasannya sebagian ulama mengamalkan hadis dhaif, nanti dijawab oleh orang yang mengamalkan hadis palsu, sebagian ulama mengamalkan hadis palsu. Kalau kita alasan mengikut ulama, karena ulama mengamalkan hadis dhaif, kita ikut pula ulama mengamalkan hadis palsu. Berarti nak rusak keadaan ilmu nanti. Makanya kita tidak hanya sekedar mengikuti ulama, tapi mengikuti ulama yang istiqamah dengan ilmu. Bahwa hadis dhaif, hadis tertolak. Kalau di hadis tertolak, tidak diamalkan. Yang mensyaratkan itu, nah itu masalahnya. Apakah syarat ini ditepati atau tidak? Setelah dikaji pula oleh para ulama, kebanyakan, bahkan mungkin semua hadis dhaif yang diamalkan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Tanpa mengindahkan syarat-syarat yang disebutkan. Karena memang syarat-syarat tambahan. Nah, kembali ke sini, ulama yang menolak hadis mursal, ya, mengatakan tidak diterima secara asal, kembali ke asal. Tapi ada yang mengatakan bila dia selalu mendapatkan dari yang thiqah, maka diterima dengan syarat seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pembahasan ini. Nah, kemarin beliau mengatakan syarat pertama itu adalah ayyunzar ila ma arsala minal hadis fa in syarikahu fihi al-huffazul ma'munun fa asnadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli ma'na ma rawa kanat hazi dilalatan ala sihhati man qubila anhu wa hafidhan. Nah, ini Imam Syafi'i katakan seandainya dilihat kepada hadis mursalnya, bila dia dalam meriwayatkan itu diikuti oleh para huffaz, para penghafal hadis al-ma'munun yang thiqah, fa asnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli ma'na marawah. Lalu mereka meriwayatkannya secara musnad, bersambung ke Nabi dengan makna yang sama dengan hadis mursal tadi. Berarti syarat pertama ada hadis musnad yang tidak mursal, musnad lawan mursal, yaitu bersambung ke Nabi alaihi salatu, disebutkan sahabatnya, maka riwayat itu sama maknanya walaupun tidak sama lafaznya. Kanat haji dilatan as-sihhati man qabila anhu wa hifdhi. Ini menunjukkan sahihnya orang yang diterima daripadanya hadis itu dan hafalannya. Berarti dia menerima hadis itu walaupun mursal, tapi ada asalnya musnad. Kalau seperti ini, maka diterima hadis mursalnya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa in farada bi irsali haditsin lam yashraqhu fihi man yusniduhu qubila ma yanfaridu bihi min dzalik. Kalau sudah demikian, kalau sudah orang itu diketahui dari adatnya, bila dia meriwayatkan hadis mursal selalu diikuti oleh ulama yang thiqat, meriwayatkan hadis itu musnad semakna dengan hadis itu, maka bila dia ditemukan meriwayatkan hadis mursal sendirian, diterima hadisnya. Sebab apa? Sudah terbukti bahwa semua yang diriwayatkan secara mursal ada asalnya dalam hadis yang musnad.
walaupun hanya semakna, bukan selafaz. Paham sih? Dan kata lain, didukung hadisnya oleh hadis yang musnad. Ini syarat pertama. Nah, bila kita temukan orang yang seperti ini meriwayatkan hadis mursal, kan pada misalnya dia meriwayatkan hadis 10, 9 kita temukan bahwa dia hadisnya selalu didukung oleh hadis musnad melalui riwayat yang sahih. Nah, yang ke-10 ini diterima atau tidak? Diterima, walaupun tidak diikuti oleh yang musnad. Pahamnya? Ini kata Imam Asy-Syafi'i, karena sudah biasanya dia meriwayatkan hadis mursal dan selalu didukung oleh hadis musnad. Maka bila dia sendiri tidak diikuti oleh hadis musnad sekalipun, kita terima mursalnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menerimanya hati-hati sekali. Nah, wa yu'tabaru alaihi bi ayyundhar hal yuwafiquhu mursilun ghairuhu mimman qabila al-ilmu anhum min ghairi rijalihi alladhina qabila anhum. Kemudian dilihat lagi, diambil iktibar. Naam, yaitu dilihat apakah hadis mursal ini atau rawi yang mursil ini yang meriwayatkan hadis mursal ini yuwafiquhu mursilun ghairuhu. Ada ulama lain yang juga meriwayatkan hadis itu secara mursal. Meriwayatkan hadis itu secara mursal. Siapa mereka? Bersyarat mimman qabilal ilmu anhu. Tapi dengan syarat orang ini patut diterima ilmunya. Sekali lagi, thiqah, adil dan dhabit. Nah, min ghairi rijahil lazina qabila anhum, tapi tidak dari jalur rawi mursil pertama. Ini agak payah nampak bedanya. Ini jadi misalnya saya thiqah meriwayatkan hadis mursal. Kemudian Pak Edi thiqah meriwayatkan juga hadis yang sama mursal. Ya, tapi jalurnya beda. Pak Edi orang Kufah, saya orang Basrah. Jadi yang meriwayatkan dari saya berbeda dengan yang meriwayatkan dari Pak Edi. Ini biasanya jalur kami berbeda sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Pak Edi biasa meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Sah? Kalau saya biasa meriwayatkan misalnya dari Aisyah, dari Abu Hurairah. Sah? Jelas? Berarti kan beda jalurnya nih. Nah, kalau ada hadis mursal diriwayatkan oleh rawi lain juga mursal, tapi dengan syarat rijalnya berbeda, para perawinya berbeda. Karena apa? Kalau seandainya sempat sama, kan di situ juga jadinya. Yang digugurkan pasti orang yang sama. Tidak ada yang mendukung. Sama aja. Balik ke situ balik. Berarti tidak ada dukungan yang kuat. Makanya perlu penguat dari jalur yang berbeda. Ini syarat yang kedua disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menerima hadis mursal. Fa in wujida dzalika kanat dilalatan yaqwalahu mursaluhu wa ya'adhafu minal ula. Kalau ditemukan yang demikian, ini menjadi petunjuk di mana hadis mursalnya menguat dengan dukungan mursal yang lain. Wa hiya adhafu minal ula, tapi ini lebih lemah dari yang pertama. Yang pertama itu kan musnad yang mendukungnya. Sah? Dan lupa lagi. Yang pertama yang mendukungnya hadis yang musnad, bukan mursal. Ya kalau ini yang mendukungnya hadis mursal. Mana yang lebih kuat hadis musnad daripada mursal? Jangan tanya lagi, hadis musnad tanpa dukungan diterima. Hadis mursal didukung pun kadang belum tentu diterima. Nah, jadi itu kaum muslimin, makanya dukungan hadis mursal lebih lemah daripada dukungan hadis musnad. Ingat, musnad lawan mursal. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yujad zalika nuzira ila ba'di ma yurwa an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan lahu.
Kalau tidak ditemukan yang seperti itu, nudhira ila ba'di ma yurwa an ba'di ashabi Rasulillah SAW. Diperhatikan sebagian yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu pendapat para sahabat. Jadi pendukung ketiga adalah fatwanya para sahabat. Fa in wujida yuwafiqu ma rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat fi hadhihi dalalatun ala annahu lam ya'khudh mursalahu illa min aslin yasihhu insyaallah. Pendukung ketiga didukung oleh fatwa para sahabat. Paham ya? Hadisnya mursal tapi sahabat memfatwakan semakna dengan hadis mursal itu. Semakna dengan hadis mursal itu. Ini menunjukkan bahwa dia mengambil dari asal yang sahih insyaallah. Sebab apa? Fatwa sahabat mendukung hadisnya itu. Walaupun nanti ini juga dipermasalahkan sebagaimana pendukung yang pertama dipermasalahkan, yang kedua juga dipermasalahkan, karena maksud mereka hadis walaupun datang musnad yang mendukungnya, yang musnadnya aja diambil, kenapa mursal diambil? Karena hadis mursal itu dhaif. Jelas? Kemudian ini fatwa sahabat sesuai dengan hadis itu. Misalnya, bisa saja dia mendengar fatwa itu lalu dikiranya hadis. Maka Syekh Ahmad Syakir muhakkik kita ada sepakat dengan Syafi'i dah. Ya, jangan bilang saya ya nanti. Jadi dia bilang kita tidak sepakat dengan Imam Asy-Syafi'i walaupun beliau sangat berhati-hati dalam masalah ini. Tapi dalam kenyataannya ya syarat-syarat ini tanpa syarat ini kalau memang ada hadis yang sahih musnad, hadis musnad itu terterima. Mursal tetap dhaif. Kenapa dipaksakan mengamalkan hadis mursal? Syarat yang kedua didukung oleh mursal yang lain. Mursal dhaif sama dhaif. Sama terputus. Nah, kemudian yang ketiga ada fatwa sahabat yang sama dengan makna itu. Sekali lagi bisa saja dijawab, bisa saja dia mendengar itu fatwa sahabat dikiranya hadis Nabi SAW. Mungkin saja keliru mursil ini, walaupun dia ulama. Kan ulama kan ada kemungkinan keliru. Maka kita ambil yang tidak ada kelirunya, kemungkinan keliru. Ini menurut sebagian ahli hadis tadi, dan itu banyak. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini yang ketiga tadi, yaitu didukung oleh fatwa para sahabat. Yang keempat, wa kadzalika in wujida awammu min ahli ilmi yuftuna bimithli ma'na ma rawa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah fatwa umumnya, artinya ulama semuanya berfatwa sesuai dengan makna hadis itu tanpa khilaf. Jadi kalau dia bilang awammu, yaitu umumnya para ulama berfatwa sesuai dengan makna hadis mursal itu. Maka ini kata Imam Syafi'i juga menguatkan hadis mursal tadi. Karena tidak mungkinlah mereka sepakat memfatwakan itu lalu ternyata hadisnya tidak sahih. Wallahu a'lam. Tapi ini juga bisa jawab, mereka memfatwakan itu dengan hadis lain atau dengan umum dalil yang lain. Misalnya hadis ini tetap dhaif dan tidak diamalkan. Ala kulli hal, yakni artinya kalau memang ada dalil lain, hadis mursal ini juga tidak diperlukan. Yang intinya seperti kata yang menolak hadis mursal diamalkan walaupun dengan syarat-syarat seperti ini, kita dah sepakat bahwa hadis mursal itu munqati. Hadis munqati gugur salah satu syarat diterima. Kalau syarat tidak cukup dan itu syarat asasi, maka kembalinya kepada ditolak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Fatwa umumnya ulama. Iya, umumnya ulama berfatwa kan sama dengan apa yang diriwayatkan oleh hadis atau apa yang terdapat dalam hadis mursal tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini berkaitan dengan
hal-hal yang syarat diterimanya hadis mursal. Nanti Imam Syafi'i akan bahas lagi orang yang diterima dengan syarat ini seperti apa orangnya. Tunggu saat yang setelah ini insyaallah taala. Sabar kan? Insyaallah, jangan, aku tak perlama pergi. Insyaallah. Jangan kemana-mana. Sepekan lagi kita bertemu lagi insyaallah taala. Saya kira jelas ya Masyaikh? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Jadi kalau udah terang di luar, jelas di dalam, kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara